Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku mau melanjutkan terkait penjelasan mengenai penggunaan fungsi-fungsi yang ada di Google Spreadsheet. Nah, di sini yang akan aku bahas yaitu terkait validasi data dan fungsi statistik dan logika. Dan untuk yang pertama ini adalah validasi data, di mana ini aku udah buatkan tabelnya ya. Ini aku kasih contohnya terkait data kelurahan. Jadi aku ambil sampel beberapa contoh kecamatan kelurahan di Karawang. Nah, di sini udah ada aku kasih beda warna ya per kecamatannya supaya lebih enak dilihatnya gitu ya, dan ada kode posnya juga. Nah, di sini kita langsung mulai saja ya teman-teman. Di sini aku udah tuliskan di bagian G itu ada kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Nah, kita masuk ke pertama kecamatan dulu ya. Nah, untuk kecamatan kita untuk validasinya kita tulis di J4 ya teman-teman. Nah, kita pilih data, kemudian validasi data. Nah, kita pilih tambahkan aturan atau rules ya, bahasa Indonesia. Jadi, nah terus untuk kriterianya kita pakainya drop down dari range ya, dari range. Kemudian kita pilih blok si kecamatannya. Nah, di sebelah situ tuh kita pilih blok dari atas sampai bawah ya, sampai bawah kita blok, kemudian kita klik selesai. Nah, setelah selesai kita bisa ganti warnanya tuh teman-teman. Di situ kan ada apa namanya, ada warnanya masih putih semua ya, jadi bisa kita ubah warna-warnanya. Nah, itu udah ke filter ya teman-teman, udah ke filter. Nah, selanjutnya setelah kita ganti ini, kita ganti warnanya dulu. Jadi misalnya Batu Jaya itu warnanya coklat, kemudian dan selanjutnya kita ganti-ganti warna lain ya teman-teman untuk masing-masing kecamatan supaya enak gitu lihatnya. Kemudian kita klik selesai. Kemudian untuk selanjutnya untuk kelurahan kita sebelum klik validasi data kita buat dulu filternya karena supaya ngelink atau mengarah ke kecamatan yang ada di CJ4 itu ya. Nah, jadi kita tulis sama dengan filter, buka kurung, kita blok si kelurahannya. Nah, kemudian setelah kelurahannya di blok, itu kita ikutin ya rulesnya, kadang ada koma, ada titik koma. Nah, ini kita pilihannya itu adalah titik koma. Nah, kriterianya apa? Jadi kriterianya atau ketentuannya itu jadi kita blok dulu si kecamatannya. Jadi kecamatan yang ada di C ini, di kolom C itu sama dengan kecamatan yang ada di J4. Nah, kemudian kita tutup kurung, terus kita enter. Nah, itu keluar semua ya teman-teman. Itu apa namanya, kuncinya sih di sini tuh data-datanya keluar semua untuk si data kecamatan. Nah, kemudian untuk kelurahan sendiri ini kita di J5 kita pilih validasi data lagi sama pilihnya tambahkan aturan ya teman-teman. Nah, itu udah pilih drop down dari rentang. Nah, kita blok si K ya, jadi bukan kelurahan yang di B, tapi kita bloknya itu kolom K semuanya, karena takutnya kalau misalkan cuman yang ada tulisannya doang, nanti kecamatan lain kelurahannya lebih banyak kan gak keambil ya gitu. Nah, jadi itu udah selesai, udah muncul ya teman-teman, udah otomatis. Jadi kalau misalkan di atas ya Batu Jaya, nah di bawahnya itu nanti bakalan muncul kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan Batu Jaya.
Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang si kolom K, si kelurahan yang ada di kolom K itu kita bisa kasih warna putih ya biar tidak terlihat gitu. Jadi contekannya biar tidak terlihat. Selanjutnya kita masuk ke kode pos. Jadi kita blok, pilihannya filter ya, bukan validasi. Di filter kita blok kode pos yang ada di kolom D dari bawah sampai atas atau atas sampai bawah. Kemudian kita pilih kriterianya pakai titik koma. Jadi kelurahan atau kita pilih kelurahan yang ada di, atau kecamatan dulu ya, kecamatan yang ada di blok C. Di blok itu sama dengan kecamatan yang ada di J4. Kemudian kriteria yang kedua itu kelurahan. Nah, kita blok kelurahannya yang ada di kolom B. Nah, kolom B, kemudian itu sama dengan kelurahan yang ada di J5. Kita tutup kurung. Oke. Nah, itu jadi udah otomatis kode posnya kalau kecamatan dan kelurahannya sudah sesuai, nanti kode posnya juga menyesuaikan akan muncul. Seperti itu untuk validasi data ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk ketika datanya banyak gitu ya. Jadi kita bisa melihatnya tuh lebih ringkas, lebih gampang. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi statistik dan logika. Di sini aku sudah buatkan terkait tabelnya. Jadi ini kita simulasinya terkait penilaian untuk beberapa siswa ya, untuk beberapa siswa yang kita kasih nama siswanya A sampai J. Dan di sini ada nilai IPA, IPS, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Nah, di sini untuk fungsi-fungsi statistika yang kita pakai ada sum, ada average, kemudian yang di bawahnya itu ada mean, max, average, mode, dan con. Kemudian ada sum nanti di bawah dan conif ya. Oke, kita mulai dari fungsi statistik yang bawah, nilai min, jadi sama dengan min. Jadi untuk mendapatkan nilai paling kecil, nilai IPA paling kecil itu adalah nilainya berapa, itu min sama dengan kita blok, nah itu 65 ya, blok seluruh nilai min. Kalau max itu kebalikannya, jadi sama dengan max, di blok seluruh nilai IPA siswa. Nah, kita kelihatan tuh, jadi ada nilai siswa yang paling tinggi itu adalah 95. Kemudian kalau average itu rata-rata nilai siswa. Jadi nilai IPA siswa itu rata-ratanya berapa, itu sama dengan average di blok seluruh nilainya. Kemudian ketahuan tuh rata-ratanya 83. Kemudian untuk mode itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi sama dengan mode di blok itu hasilnya yang sering muncul adalah nilai 85. Kemudian con itu adalah jumlah nilai IPA siswa itu ada berapa, jadi jumlah siswanya itu kelihatan ada berapa tuh, itu con. Jadi ada 10 nilai IPA ya. Jadi sama dengan 10 siswa seperti itu. Nah, kalau sum itu adalah total keseluruhan nilai IPA. Nah, sama dengan sum, nah itu nilai IPA-nya di blok, terus tutup kurung. Nah, kalau conif itu adalah nilai yang sering muncul, nilai data yang sering muncul. Jadi kita sama dengan conif, kita blok nilai IPA-nya. Nah, kita pakainya titik koma, nilai yang sering muncul tadi kan mode ya 85. Nah, kita pilihnya mode. Jadi nilai 85 tuh ada berapa sih? Nah gitu, jadi itu conif. Jadi nilai 85 itu nanti kelihatan di situ ada di conif. Jadi ada dua yang mendapatkan nilai 85. Itu sisanya variatif. Nah, untuk selanjutnya untuk yang nilai mata pelajaran lainnya kita blok aja karena formulanya sama ya. Jadi kita geser ke samping, itu udah formulanya sudah sama. Kemudian
Nanti setelah kita blok keseluruhan, nah itu kan formulanya sudah sama ya, tapi nanti dicek kembali ya teman-teman. Nah untuk ini sumnya, nah ini sum untuk masing-masing siswa. Tadi kalau sum per pelajaran ini masing-masing siswa, jadi sama dengan sum kita blok nilai keseluruhan mata pelajaran masing-masing siswa. Nah itu dapat nilainya, kemudian kita drag ke bawah, jadi otomatis formulanya sama ya. Nah, untuk average juga nilai rata-rata masing-masing siswa itu untuk seluruh pelajaran dapat nilainya berapa, itu average sama dengan average, terus di blok ya ke samping. Nah, itu hasilnya seperti yang ada di tampilan. Nah, kemudian ini kita masuk ke logika ya. Macam-macam ya, if itu kita bisa gunakan macam-macam. Nah, ini yang pertama itu kita jikalau rata-ratanya itu di atas 80, maka lulus, tapi kalau enggak remedial. Nah, jadi kita nanti tulisnya di kolom I itu, I15, jadi sama dengan if, kurung buka, nilai average, berarti H15 lebih besar, kita tulis sama dengan ya, 80. Nah, itu perintahnya kan titik koma ya, titik koma, maka dia lulus. Nah, kita pakai tanda petik lulus. Nah, jika tidaknya itu kita pakai titik koma lagi. Jika tidak, makanya pakai tanda petik, dia remedial. Nah, kita tanda petik lagi, tutup kurung. Nah, itu nanti hasilnya lulus atau enggak ditentukan dari situ. Nah, itu kalau kita drag ke bawah itu udah otomatis menyesuaikan ya formulanya. Seperti itu. Nah, ini yang satu lagi ada jika laki-laki. Nah, jadi kita tambahkan kolom ya untuk jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan kita ini anggap sampel aja ya, sampel. Jadi kita acak aja tulis laki-laki dan perempuannya. Jadi untuk jenis kelamin siswa A sampai J kita tulis acak random aja ya teman-teman. Nah, setelah ditulis, nah kita coba simulasikan. Jadi jika laki-laki dan nilainya itu di jumlah sumnya itu adalah 4, di atas 400, maka lulus, kalau enggak remedial. Kayak gitu. Nah, jadi ini penggabungan. Jadi kalau laki-laki dan sum. Nah, jadi kita pakai N. Jadi if dalam kurung N, kita tulis N, buka kurung, apa namanya, laki-laki itu berarti B15 ya. B15 itu sama dengan tanda petik L, maka pakai titik koma. Nah, itu perintahnya kan titik koma, dan kan laki-laki ya, kemudian dan si sumnya, jadi sumnya itu kita pilih yang H15 lebih besar sama dengan 400, maka nah itu kita tutup kurung, terus pakai titik koma, maka dia lulus. Tapi kalau tidak, jadi titik koma lagi, kemudian tanda petik, jika tidak dia remedial. Seperti itu. Jadi ini penggabungan kalau ada, dia harus pakai dan ya, pakai dan, seperti itu. Nah, nanti itu kita drag ke bawah jadi kelihatan seperti itu. Nah, ini kan kalau laki-laki. Nah, tapi tadi si perempuannya belum ke bawah nih gitu. Nah, ini kita coba simulasikan lebih berganda lagi gitu. Jadi ini if berganda gitu ya. Jadi banyak kriterianya gitu. Jadi misalnya sama jika laki-laki sumnya lebih dari 400 maka lulus. Kalau perempuan misalnya sumnya lebih dari 380 maka dia lulus. Seperti itu. Tapi kalau enggak berarti dia remedial. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tulis lagi. Ini lebih panjang lagi formulanya. Nah, ini sama dengan if N. Jadi pakai dan ya teman-teman.
N, tutup buka kurung, jika si B15 itu sama dengan L, jadi kita pakai laki-laki dulu. Laki-laki, dan jika sumnya itu berarti H15 sama dengan lebih dari sama dengan 400, maka titik koma, maka dia lulus. Nah, jika, jadi karena ada perempuan lagi, ada si perempuan, jadi kita pakai if lagi. If jadi jika tutup buka kurung lagi ya N, kemudian si B15-nya itu adalah sama dengan perempuan, dan si sumnya itu sama dengan lebih dari sama dengan 380, maka dia lulus. Maka tuh jadi pakai titik koma, terus tanda petik lulus. Kemudian jika tidak, jadi pakai titik koma lagi jika tidaknya. Maka dia remedial gitu. Nah itu, jadi remedial itu udah otomatis ke si laki-laki juga nanti. Kalau dia di bawah 400 dia nggak lulus. Jadi tuh kalau misalkan si perempuannya ke bawah, jadi yang lulus lebih banyak ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk formula if itu bisa macam-macam. Nah, kita bisa formulain juga untuk nilai masing-masing mata pelajarannya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan Silmi berikutnya.